wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan Ramadan yang sudah masuk di 10 hari kedua ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dengan berbagi amal ya solihnya ya, semakin semangat dalam melakukan qiyamul Ramadannya ya, kemudian tilawahnya bagi yang masih hatamnya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Berapa kali hatam yang sudah kita targetkan, mudah-mudahan semuanya terpenuhi dan mudah-mudahan semakin bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian berbagai hal ya, infak sedekah kita, kemudian persiapan bagi yang mampu ya melakukan iktikaf, kemudian berbagai hal mudah-mudahan sudah kita persiapkan ya, doa-doa yang senantiasa kita baca ya selama saum ini. Setiap detik begitu berharga, mudah-mudahan tidak dilewati dengan hal-hal yang sia-sia gitu ya. Walaupun kita dalam kondisi bepergian atau apapun, hati kita senantiasa diliputi dengan zikir ya, dengan azkar-azkar, doa-doa yang kita lantunkan mumpung kita sedang saum ya, bahwa apapun yang kita mohonkan sama Allah mustajab ya, Allah akan kabulkan. Nah, untuk hari ini sebetulnya kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Kita menjelang pada mudik atau melakukan safar, kita akan bahas adab-adabnya ya, adab mengenai safar. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan yang hari kemarin, karena mungkin di sini juga nanti banyak yang mudik dan lain sebagainya. Adab safar ya, kita akan sama-sama kaji bahwa Rasulullah mencontohkan ya beberapa adab dalam safar itu. Di antaranya yang pertama adalah sholat istikharah. Nah, jadi barangkali kita masih belum melaksanakan ya di antara sunnah-sunnah Rasul dalam safar. Di antaranya Rasulullah melakukan sholat istikharah terlebih dahulu ya. Jadi Rasulullah menganjurkan istikharah sebetulnya dalam berbagai hal ya. Tapi kalau kita biasanya istikharah itu kalau mendapati sesuatu yang jelimet atau pilihan yang sulit gitu ya, padahal dalam perkara apapun gitu ya, yang memang kita butuh petunjuk dari Allah, nah itu boleh dilakukan. Nah, diantaranya idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang ya berencana ya. Nah, kan safar itu berarti berencana juga. Nah, apabila idza hamma, apabila bermaksud ya atau berencana, ahadukum salah seorang di antara kalian bil amri, dalam suatu urusan, falyarka raka'ataini min ghairil fardhah tsumma yaqul, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat ya, sunnah ya, bukan wajib, kemudian berdoalah. Nah, ini jadi sebelum safar mohon sama Allah supaya safar yang kita lakukan itu adalah safar yang membawa kebaikan, karena hanya Allah ya yang tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Barangkali apa yang akan terjadi di dalam safar itu kita nggak tahu, misalnya apalagi dalam safar kita bepergian jauh misalnya, apalagi seperti umroh, haji, atau ya kita mengunjungi orang tua atau kita melakukan ziarah gitu ya. Nah, itu juga disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian menjelang safar juga, nah ini segera bertaubat. Jadi ketika waktu keberangkatan sudah dekat ya, maka perbanyak tobat sama Allah gitu ya. Tobat dari apa? Dari segala dosa, dari segala kelalaian, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari ya. Nah, karena kita nggak tahu
apa yang akan terjadi di tengah perjalanan kita ya, ketika safar kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, sehingga di sini dalam surah Luqman ya, Allah mengingatkan bahwa wa mata dari nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan diusahakan besok gitu ya. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Tiada seorang pun yang tahu di mana di bumi mana ia akan meninggal. Nah, jadi makanya sebelum melakukan safar ya, kita misalkan berkunjung ke kampung halaman atau ya kita mudik misalnya. Nah, itu jadi harus memperbanyak taubat terlebih dahulu karena tidak tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal. Sini Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa safar itu ada dua macam. Ada safar dengan badan ya, meninggalkan kampung kita deh, dan ada juga safar dengan hati, itu kembalinya hati dalam keadaan yang paling rendah menuju penguasa langit alam semesta, dan ini adalah safar yang paling utama. Nah, kemudian diantaranya selain sholat istikharah, kemudian tadi ya bertaubat sama Allah karena kita tidak tahu apakah di bumi mana kita akan meninggal, barangkali sedang safar dan sebagainya. Nah, yang ketiga izin ya kepada orang tua. Nah, apabila masih hidup orang tua kita ya, maka seseorang yang akan safar meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, ini ya, insya Allah dengan meminta izin akan membawa berkah ya, bahwa ridho mereka adalah kebaikan bagi seorang anak. Jadi ridho orang tua itu kebaikan bagi seorang anak, dan ketika orang tua tidak ridho maka itu adalah penghapus berkah. Jadi harus hati-hati ya. Nih, tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, ya pokoknya meminta izin ya kepada orang-orang yang memiliki kesolihan, memiliki kebaikan di antara kerabat dekat ya, atau orang yang bisa kita percaya misalnya. Nah, di sini diantaranya dalam surah di surah Ali Imran ya 159 bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah ya dengan mereka ya tentang suatu urusan. Amri itu hanya satu urusan gitu ya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah suka orang-orang yang bertawakal. Jadi jangan lupa sebelum berangkat itu ya, kalau orang tua sudah tidak ada, kepada orang-orang kepercayaan kita atau orang solih ya, dari kerabat dekat kita misalnya. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa menunaikan hak ya, dan menulis wasiat. Apalagi kalau mau kayak umroh misalnya, yang kita akan melakukan safar lama misalnya, atau akan melakukan ya kayak haji misalnya. Nah, ini jangan lupa menunaikan hak dan menulis wasiat. Jadi safar itu penuh dengan kesulitan, kesukaran ya, baik badan kita, harta kita. Nah, jadi sebelum berangkat menunaikan hak-hak ya yang menjadi beban kita ya, untuk diserahkan kepada pemiliknya misalnya. Ada titipan-titipan apa, jadi diserahkan kepada pemiliknya ya. Kalau kita punya hutang, tunaikan dulu utangnya, kemudian menulis wasiat ya, dan misalnya hak-hak yang bisa membuat kita yang safar menjadi ringan ya, bebas dari tanggungan. Bahwa dalam surah An-Nisa kita diingatkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh ya, ya'murukum, menyuruh kalian an tu'addul amanat, untuk menyampaikan amanat ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Bahwa misalnya tadi ya, punya hutang ditunaikan dulu, kemudian supaya kita ketika melakukan safar itu terasa ringan ya, tidak ada beban. Nah, semuanya ditunaikan dulu. Nah, kemudian safar pada hari Kamis, ini ada hadisnya ya, ada hadisnya, ini riwayat Bukhari ya, sahih, dari Ka'ab bin Malik dari ayahnya, bahwa
Dia berkata, karena Nabiyu, keadaan Nabi kharaja yaumal khamis, bahwa beliau berangkat pada hari Kamis, pada hari Kamis ya, pada hari Kamis, fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk, wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, dan Rasul menyukai bepergian pada hari Kamis. Nah, ini juga ya salah satu contoh dari Rasul, bahwa Rasulullah ya berangkat ketika saat itu perang Tabuk ya pada hari Kamis, dan memang kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, bahwa Rasulullah menyukai bepergian itu pada hari Kamis. Nah, kemudian pamitan kepada orang-orang yang kita cintai ya. Jadi dianjurkan sebelum safar itu bepergian ya, sebelum safar itu berpamitan kepada keluarga, tetangga ya, teman-teman dan orang-orang tercinta ya. Nah, ini kalau sekarang alhamdulillah udah ada WhatsApp ya, misalnya mohon doanya. Nah, baik kepada teman, kepada orang-orang tercinta ya. Rasulullah kan berpesan kalau mau safar itu berpesan kepada keluarganya. Nah, astaudi'akumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya Allah, aku menitipkan penjagaanmu kepada Allah yang tidak akan sia-sia barang titipannya. Nah, jadi berpesan ya kepada keluarganya seperti ini Rasul. Astaudi'akumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan penjagaanmu kepada Allah ya yang tidak akan sia-sia barang titipannya. Dan orang-orang yang melepas kepergian pun hendaknya menjawab doa ya dengan seperti ini. Astaudi'allah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malakum. Ini jawaban dari yang akan ditinggal ya. Jadi aku menitipkan agamamu, amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Atau seperti ini yang sudah sangat terkenal yang di bawah ya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Ini bukan hanya untuk yang akan haji dan umroh saja ya. Ini ketika ada yang bepergian, nah hendaklah kita mendoakan seperti ini kepada orang yang hendak safar ya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambah ketakwaan, wa ghafara dzanbaka, dan Allah mengampuni dosamu, wa yassara, dan Allah memudahkan ya laka bagimu al khair, kebaikan, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini bagus ya doanya. Kalau kita mah doain itu bagi yang pengen haji umrah baru didoain gini ya. Padahal ini ketika safar ini bagus orang-orang yang ditinggalkannya mendoakan ini. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Nah, kemudian Imam Abdul Bar rahimahullah menyampaikan bahwa apabila salah seorang di antara kalian hendak safar ya, maka berpamitan dulu kepada kerabat, teman-teman sejawat, karena sesungguhnya Allah menjadikan doa mereka itu sebagai keberkahan. Nah, jadi jangan diabaikan ya. Kayak mau berangkat ya diam-diam misalnya, nah nggak boleh seperti itu, tapi berpamitan karena doa dari mereka itu adalah keberkahan untuk kita. Nah, kemudian sunnah mengangkat pemimpin ya ketika safar. Nah, ini sebentar, mana tadi? Nah, ini sunnah ya mengangkat pemimpin ketika safar. Begitu sempurnanya Islam ya, subhanallah sekali, bahwa ketika bepergian pun harus mengangkat amir ya, amir safar gitu. Nah, di sini diantaranya hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah qala bersabda ya, idza kharaja, apabila keluar atau safar ya, idza kharaja salah satun fi safarin, apabila 3 orang ya keluar hendak melakukan safar, falyu'ammiru, maka jadikanlah amir, jadikanlah pemimpin, ahadahum, salah seorang di antara mereka. Jadi bahwa
perintah dalam hadis ini ya, supaya mereka itu bersatu ya, tidak berselisih dalam menetapkan suatu perkara. Kan dalam safar itu apakah kesini dulu, apakah makannya jam berapa, nah supaya tidak ada banyak perselisihan ya. Misalnya yang satu pengen kesini dulu, yang satunya sini, atau mau berhentinya di mana nih, atau seperti apa. Nah itu butuh amir ya, amir safar. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin ya menyampaikan bahwa zahir hadis ini bahwa apabila pemimpin safarnya telah mereka ridho ya, maka wajib ditaati dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan safar. Nggak boleh misalnya menyelisihi ya pemimpin itu yang sudah kita pilih. Kemudian mengingat ya doa safar. Nah ini juga ya, ingat selalu doa safar, bahwa zikir sama Allah itu kan dalam setiap kondisi ya, mau kita dalam kondisi terbaring, duduk, berjalan ya, qu'udan, wa ala junubihim, berbaring, kemudian qiyaman, dalam kondisi apapun ya, zikir kepada Allah itu kan dalam setiap apapun harus. Nah di sini bahwa zikir itu adalah benteng ya bagi kita sebagai muslim dari berbagai gangguan, baik jin ataupun manusia. Kan kita tidak tahu ketika kita safar ya, apakah ada gangguan baik itu dari sesama manusia atau dari golongan jin gitu. Makanya harus ingat ya ketika safar itu adalah fazkurullah, ingat Allah ya, qiyaman baik dalam keadaan berdiri, qu'udan baik dalam keadaan duduk, wa ala junubikum ya dalam keadaan berbaring. Nah jadi tidaklah orang yang berpaling dari zikir kepada kecuali temannya adalah setan. Jadi ketika kita misalnya tidak berzikir, kemudian hanya melamun misalnya, itu temannya adalah setan. Nah di sini kan kita diingatkan di surah Az-Zukhruf ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, bahwa barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pemurah ya, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, jadi sudah menjadi keharusan ya bagi orang yang musafir, bepergian, pokoknya membiasakan ya dengan doa-doa zikir saat safar ya. Nah ini mungkin doa dan zikir saat safar nanti di bawah ada secara khusus doa-doanya apa saja yang mesti dibaca ya. Nah kemudian bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Nah ini ya, bahwa ittaqillah haitsuma kunta, bahwa dimanapun dalam kondisi safar ataupun mukim ya, Rasulullah bersabda di sini bahwa ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'ah, dan ikuti perbuatan jelek ya, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat jelek. Al hasanah, ikuti perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Tamhuha, yang bisa menghapusnya. Jadi ketika astagfirullah kita melakukan maksiat atau dosa, maka ikuti dengan al hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, nah itu bisa menghapus ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah atau bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi ketika safar kita harus selalu ingat ya, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dimanapun berada. Allah tahu gitu ya, apapun yang kita lakukan. Jangan coba-coba maksiat ya ketika jauh dari keluarga misalnya, karena setan itu luar biasa menggodanya gitu ya. Setan itu pasti menginginkan seseorang untuk maksiat, pasti menginginkan seseorang melakukan dosa gitu ya. Nah jadi jangan gitu ya, jangan sampai kita sedang safar melakukan hal-hal ya yang maksiat ya ketika jauh dari keluarga. Nah itu. Kemudian istirahat di tengah perjalanan. Istirahat di tengah perjalanan ini sangat dibutuhkan ya, apalagi sedang safar. Nah jadi istirahat sejenak ya, menunaikan hajat dulu, makan minum gitu ya, menjalankan sholat dulu atau kebutuhan yang lainnya. Nah terkait istirahat di perjalanan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah, nah ini tidurnya seorang musafir di safar ya, pasti banyak kelelahan, maka seorang musafir itu harus memberikan hak badannya ya supaya istirahat ya. Innalil badani haqqon,
sesungguhnya untuk badan itu ada haknya ya. Nah, harus beristirahat cukup ya, apalagi pengemudi ya, harus menghilangkan rasa kantuk ya, supaya terhindar dari kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah memilih tempat yang sesuai gitu ya. Misalnya idza arrastum billail, apabila sudah memasuki ya kalian ya mau istirahat billail di waktu malam, fajtanibut thariq, maka hindarilah di jalan gitu ya. Jangan dibiasakan misalkan istirahatnya di jalan gitu ya, di pinggir jalan. Fa innaha turuqad dawab wa ma'wal hawam billail, karena jalan adalah tempat kendaraan lewat dan tempatnya gangguan di waktu malam, apalagi malam ya. Misalnya jangan misalnya di pinggir jalan gitu, tapi misalnya masuk ada warung atau ada, kalau agak jauh misalnya kan ada tempat-tempat untuk beristirahat, itu yang selayaknya gitu ya. Nah, kemudian harus berkumpul, jangan berpencar. Nah, ini juga salah satu petunjuk dari Rasulullah ya. Jadi apabila musafir ini berkelompok ya, maka ketika istirahat harus berkumpul, jangan berpencar sendiri-sendiri. Misalnya, aku mau pengennya ke sini. Nah, jadi karena untuk menjaga keamanan dan keselamatan, misalnya dari orang-orang jahat, atau kalau dulu ya di zaman Rasul dari binatang buas dan lain sebagainya. Di antaranya ini kan tafarruqakum fi hadhihi sya'ab, sesungguhnya berpencarnya kalian ya di lembah sya'ab, wal audiyah, dan di lembah audiyah ya, di kampung. Innama zalikum minasyaiton, ini adalah dari syaitan. Jadi ketika berpencar ya, kalau kita berpencar misalnya tafarruqakum, bertafarruq ya, berpencar, fi hadhihi sya'ab wal audiyah ya, di kampung atau di lembah, innama zalikum minasyaiton, nah itu dari syaitan gitu. Jadi jangan berpencar, ngumpul, kalau ini ke sini gitu ya. Nah, ini kemudian segera pulang ya, ketika selesai kebutuhan bersafar harus segera pulang. Bahwa kita pernah dibahas kemarin bahwa as-safar qit'atun minal azab, safar itu bagian dari azab, bagian dari siksa. Yamna'u ahadukum naumahu, kenapa disebut bagian dari azab? Karena kan safar itu menghambat atau tidak leluasa ya seseorang tidur, to'amahu makan, syarobahu tidak leluasa minum, fa idza qada ahadukum nahmatuhu, nah ketika selesai dengan kebutuhannya, fal yu'ajil ila ahlihi, maka hendak segera pulang ke keluarganya gitu ya, segera kembali lagi ke keluarganya. Nah, di sini Ibnu Hajar menyampaikan bahwa hadis ini ada isyarat ya, di makruh atau dibenci ya, mengasingkan diri dari keluarga tanpa kebutuhan. Nah, kemudian beritahu keluarga. Nah, jadi ketika akan kembali ya dari safar, maka beri kabar dulu kepada keluarga, baik lewat SMS kalau sekarang, atau lewat WhatsApp misalnya, agar mereka itu siap-siap untuk menyambut kedatangan orang yang dinantikan ya, apalagi kalau safarnya safar yang lama misalnya. Kemudian jangan mengetuk pintu di malam hari. Nah, tapi kalau sekarang sih udah ada WhatsApp ya, bisa tahu dulu misalnya ketika malam. Ini kalau dulu sunnahnya ya, termasuk sunnah bagi seorang musafir tidak datang di malam hari. Jadi nggak ngeriweuhkeun gitu ya kalau malam itu, kalau bahasa Sundanya. Jadi termasuk sunnah bagi orang yang musafir tidak datang di malam hari kecuali terpaksa gitu. Kecuali kenapa datang malam-malam, karena memang terpaksa. Bahwa Anas menyampaikan kanan nabiyu, bahwa keadaan Nabi la yatruku ahlahu, tidak mengetuk pintu keluarganya, lailan, pada malam hari, wa kana ya'tihim ghudwatan, beliau datang dari safar itu ghudwatan, kalau enggak pagi, au asyiyatan, atau sore. Ini juga bagian dari sunnah Rasul ya, bahwa Rasulullah la yatruku ahlahu, tidak mengetuk pintu ya kepada keluarganya lailan, di waktu malam, tetapi sesuai adab, sesuai etika, kana ya'tihim ghudwatan, beliau datang ya dari safar itu kalau enggak pagi, au asyiyatan, atau sore. Nah, jadi sebab larangan hadis ini adalah
supaya seseorang yang baru datang dari safar itu tidak melihat keluarganya dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya. Juga sebab lainnya supaya istri itu siap-siap ya, mempersiapkan anaknya, menyambut suami dalam keadaan gembira ya. Nah, ini bertambah sempurna. Apabila safarnya dalam waktu yang lama gitu. Nah, ini kebiasaan safar kan hanya 1 atau 2 hari ya, dan keluarga sudah tahu, maka tidak apa-apa ya kalau datang sekehendaknya gitu. Kalau hanya beberapa hari saja. Nah, tapi kalau dalam waktu lama, nah tadi seperti itu. Nah, jadi ketika safar ya, dalam waktu yang lama, jangan mendatangi keluarga dalam keadaan malam, kecuali karena kebutuhan ya, atau sudah tahu dulu sebelumnya, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang karena informasinya cepat ya, maka insya Allah tidak apa-apa gitu. Kalau di zaman dulu kan memang nggak ada gitu ya, nggak ada komunikasi misalnya terlebih dahulu juga udah ada misalnya. Nah, kemudian nah ini membawa oleh-oleh ya, buah tangan. Ini salah satu bentuk perhatian ya kepada keluarga, memberikan kegembiraan. Ini juga termasuk kebiasaan para salaf ya, memberi hadiah gitu ya, karena dengan memberikan hadiah itu menambah kecintaan ya. Tahadau, berilah hadiah, tahabu, niscaya kalian akan saling menyayangi, mencintai gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa selayaknya ya membawa hadiah untuk keluarga, untuk kerabat, baik itu makanan gitu ya atau lainnya ya, sesuai kemampuan. Nah, ini juga bagian dari sunnah ya. Jadi orang akan memperhatikan apa yang dibawa oleh yang datang dari safar ya. Mereka senang, kemudian ditekankan ya untuk memberi kegembiraan dan menyenangkan hati mereka. Nah, jadi ya misalnya dengan hal-hal yang sederhana ya, hanya buah-buahan berapapun ketika safar itu. Nah, ini ketika kita memberikan hadiah, ini juga bagian dari sunnah. Nah, kemudian menyambut kedatangan musafir. Nah, orang yang safar ya, orang yang safar akan merasakan kerinduan yang sangat ya kepada keluarga, anak-anaknya. Oleh karena itu sunnah untuk menyambut ya kedatangan musafir dengan menghadirkan anak, orang-orang tercinta dari keluarganya ya, bahwa Rasulullah ya, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, berkata bahwa lama ketika qadiman nabiyu, ketika Nabi tiba ya Makkah, di Makkah, istaqbalathu ya, beliau disambut ya, disambut oleh anak-anak ya dari Bani Abdul Muthalib. Ughailimah Bani Abdul Muthalib fahamala wahidan baina yadai wa akhara khalfahu. Nah, jadi ketika Rasulullah tiba di Mekah ya disambut oleh anak-anak nih, Ughailimah Bani Abdul Muthalib ya, dari anak-anak dari kalangan Bani Abdul Muthalib. Fahamala wahidan ya, satu digendong ya, baina yadai di depannya, wa akhar khalfahu, dan yang lainnya digendong dari belakang. Nah, ini ya, jadi harus menyambut gitu ya ketika ada yang safar. Kemudian diantara kebiasaan para sahabat berpelukan ya ketika datang dari safar. Ini disunahkan untuk menyambut musafir ya dengan bersalaman. Kalau sekarang cipika-cipiki ya, selamat atas kedatangannya. Di sini Asy-Sya'bi rahimahullah menyampaikan bahwa para sahabat Rasul ketika tiba ya dari safar, mereka saling berpelukan. Nah, kemudian sholat 2 rakaat ketika sampai. Ini kebiasaan Rasul ya. Kalau kita mah kayaknya kayak jarang-jarang ya ada melakukan seperti ini. Nah, jadi di antara sunnah ya bagi seorang musafir ketika tiba ya dari safar, hendaklah sholat 2 rakaat dulu di masjid. Nah, masjid, kalau ini di masjid. Jadi sebelum menemui keluarga, Rasulullah ya sholat di masjid dulu. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah selamat tiba lagi di rumah. Nah, Rasulullah ya, teladan dari Rasul, Ka'ab bin Malik berkata bahwa karena idza qadima min safarin, keadaan Rasul apabila tiba ya safar, bada abil masjid, beliau mendatangi masjid, fayarka'u fihi raka'atain, maka beliau sholat 2 rakaat. Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa ya sudah seharusnya ya seorang manusia ya, kita sebagai muslim-muslimah menghidupkan sunnah ini ya,
Ketika sampai di kampungnya, maka yang pertama kali didatangi adalah masjid, sholat 2 rakaat, kemudian baru menemui keluarganya. Ini diantara sunnah dari Rasulullah ya, kalau pulang safar seperti ini. Apalagi kalau safarnya kayak Rasul jauh misalnya. Nah ini. Kemudian syukuran nih, kebiasaannya juga kan kalau dulu safar itu kayak melakukan peperangan kan lama, kemudian hajian atau umroh atau berziarah ya memang lama kan dulu itu, apalagi kendaraannya dulu itu tidak seperti sekarang yang sat sekarang gitu ya. Nah jadi betul-betul syukuran ya ketika pulang dari safar. Nah ini juga termasuk sunnah. Nah bagi seorang musafir ya, ketika sudah sampai di negerinya, membuat makanan kayak ngundang teman-teman ya, undang tetangga sebagai syukur sama Allah. Apalagi kalau safarnya memakan waktu lama, bahwa Rasulullah ya anna Rasulullah lama qadimal Madinah, ketika tiba di Madinah, naharo jazuran au bakorotan, bahwa anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama qadimal Madinah, kalau beliau tiba ya, lama ketika qadima tiba al Madinah, di Madinah, naharo beliau menyembelih jazuran unta au bakorotan atau sapi. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, apabila tiba dari safar, beliau memberi makan orang yang datang kepadanya ya, dan ini dianjurkan menurut para salaf gitu. Nah ini menjamu ya. Nah kemudian hukum-hukumnya mungkin besok ya, ini udah jam 6:09. Yang terpenting kita istiqomah saja, walaupun hanya beberapa menit kita melakukan kajian. Mudah-mudahan semakin hari semakin menambah wawasan, menambah ilmu, dan yang terpenting Allah berikan hidayatul taufik kepada kita, dimampukan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, Allah mampukan ya kepada kita untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kita berikhtiar ya, ilmu-ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu bermanfaat itu adalah yang diamalkan, dan kita tidak mungkin mampu mengamalkan ketika hidayatul taufik dari Allah tidak diturunkan untuk kita. Oleh karena itu kita memohon ya, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, ya Allah, ini adalah itu ya, bantuan dari Allah, kita mampu mengamalkannya, kita mampu memahaminya. Nah hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi adab tentang safar. Semoga Allah mengkaruniakan kita untuk dapat mengamalkannya. Amin.